sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama kami di dunia bidan. Oke, nggak enak ya kalau pakai ini, nggak kelihatan, nggak kelihatan wajahnya. Oke, untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentang udah gunakan KB, tapi mengapa sih kok masih terjadi kehamilan atau kegagalan? Dalam menggunakan alat kontrasepsi itu Bunda harus memikirkan atau berpikir atau udah mindsetnya udah terbentuk atau terbangun ya, bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu ada angka kegagalan. Jadi ini udah benar-benar harus difikirkan, udah dicamkan dalam hati ya, bahwa semua alat kontrasepsi itu ada angka kegagalan. Untuk suntikan ya, misalkan untuk suntikan itu adalah 0,3%. Jadi kalau diibaratkan itu dari 100 bukan 100 ya, kalau 100 nanti jadi 0,3 orang kan nggak mungkin ya. Jadi 1000 orang yang suntik KB itu ada 3 yang gagal. Akan tetapi ini banyak sekali referensi ya, referensinya banyak sekali, tapi saya lebih suka pakai referensi yang 0,3% ya. Jadi 0,3% itu adalah terjadi kehamilan. Oke, mengapa? Jangan kemana-mana, saksikan terus di dunia bidan. Hai, kembali lagi bersama kami. Anda masih bersama dunia bidan dan kita lanjutin lagi. Mengapa orang yang sudah gunakan alat kontrasepsi suntikan itu masih terjadi kehamilan ya? Ini kalau suntikan ya, suntikan kita katakanlah suntikan yang 3 bulan ya. Suntikan yang 3 bulan itu medroxy progesteron ya. Ya. Medroxy progesteron asetat 150 mikrogram kalau nggak salah. Jadi gini, ketika ada analisa obat atau gimana gitu ya, itu seumpama kita umpamakan saja ya, jadi lebih mudah, lebih enak, lebih gampang untuk dimengerti. Ada 1000 orang yang 997 itu udah cukup pakai obat yang sekian itu. Akan tetapi yang 3 orang itu udah nggak cukup ya. Misalkan kalau kita ibaratkan di makanan aja ya, dari 1000 orang 997 dia itu udah kenyang, dah dikasih makan sehari 3 kali, 1 piring sekali, 1 porsinya 1 piring. Akan tetapi ada 3 orang itu yang masih lapar, masih lemes kalau dia dikasih makan sehari 3 kali 1 piring, istilahnya seperti itu. Nah, untuk penggunaan suntikan yang 3 bulan ini 997 orang itu udah cukup menggunakan medroxy progesteron asetat 150 ini udah cukup. Akan tetapi 3 orang itu belum cukup. Sedangkan ketika menaikkan dosis pasti ada efek sampingnya ya. Kalau yang 997 itu udah cukup, kan nggak perlu nambah lagi ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan 3 orang ini, menambah risiko untuk yang 997 orang ya, dengan berbagai macam risikonya kalau dosisnya ditingkatkan lagi. Nah, akhirnya tetap harus ada yang sepertinya dikorbankan, walaupun human error itu ada ya. Misalkan dalam penghitungan kembali suntiknya itu salah, misalkan dalam penyuntikan itu salah ya. Salahnya gimana? Jadi kalau habis disuntik KB itu tolong jangan
ucak biasanya kan diuyak-uyak gini ya, diuyak-uyak gitu. Jadi hal seperti itu bisa mempercepat, itu katanya guru saya dulu ya, itu bisa mempercepat terserapnya obat itu katanya. Jadi di ini gini di kuyak-kuyak, habis disuntikkan terus nanti kuyak-kuyak gini, itu bisa mempercepat yang namanya penyerapan obat, sehingga katanya obatnya cepat habis. Itu katanya ya, saya jadi itu katanya, memang sumbernya bisa dipercaya sih, cuman tidak ada referensi secara tertulis gitu aja. Jadi saya sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu saya juga masih tanda tanya juga ya. Jadi kalau habis suntik KB itu nggak usah di kunyak ya, biasaan orang kuno kan biasanya habis disuntik langsung di kunyak. Jadi jangan lakukan itu. Saya juga tidak merekomendasikan pada pasien-pasien saya untuk melakukan hal itu. Itu untuk meminimalisir juga untuk angka kegagalan. Oke ya. Jadi ada human error, ada juga apa ya? Obatnya mungkin expired juga bisa. Jadi memang harusnya apa ya, itu nggak expired ya. Terus juga untuk apa, konsumsi obat yang lain seperti obat TBC. Jadi obat TBC itu tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi hormonal ya. Kalau mengkonsumsi obat-obat TBC itu nggak bisa, nggak boleh menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya hormonal. Karena apa? Obat TBC tersebut akan mengganggu penyerapan obat gitu. Kalau terganggu penyerapan obatnya akan menurunkan maksimalisir untuk obatnya. Jadi seharusnya katakanlah sehari dia akan keluar sekian mikrogram obatnya, akan tetapi udah keluar tapi nggak bisa diserap, terutama untuk pil ya, karena pil sama-sama dikonsumsi oral ya, sama-sama oral ya. Ketika di lambung dia bersama, dia bisa mengganggu proses penyerapan daripada obat ya. Obatnya kan harus diserap untuk tubuh gitu. Terus mungkin juga ketika mengambil obat itu obatnya tidak terambil semuanya, itu bisa jadi, tapi kemungkinan itu kan juga kecil untuk kemungkinan obat yang terambil itu kurang maksimal gitu. Biasanya bidan-bidan juga udah diperhatiin banget gitu. Bisa juga ketika mengeluarkan bubble-bubblenya itu ya, gelembung-gelembung udara yang ada di obat itu mungkin banyak yang keluar, sehingga dosis yang dimasukkan itu nggak sesuai, itu bisa jadi. Terus tapi yang paling utama adalah itu ya, jadi yang paling utama adalah dari 997 orang udah dikasih obat berapa tadi, 150 medroksiprogesteron asetatnya itu 150 mg itu udah cukup, tapi yang 3 dia masih teriak-teriak, masih lapar istilahnya gitu ya. Jadi masih belum bisa menekan ovulasi ya, jadi masih akan tetap bisa terjadi ovulasi. Kalau obatnya tidak bisa maksimal ya, dia akan terjadi ovulasi. Nah itulah, apabila tidak ada ovulasi juga tidak akan terjadi kehamilan gitu ya. Terus apa lagi ya, saya kira cukup itu, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Bunda semuanya. Jadi kontrasepsi apapun kita harus memikirkan bahwa itu ada angka kegagalannya ya. Jadi seperti suntikan, IUD, bahkan kontrasepsi seperti yang MOW ya, MOW atau MOW MOW itu operasi itu ya, operasi yang untuk KB yang Ampun, MOW lupa. Metode operasi wanita. Kalau MOP metode operasi pria. Perempuan. Apa sih namanya? Udah lupa saya. Saya nggak bikin konsepsi. Ya, itu aja ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang penting intinya udah bisa dipahami sama Bunda semuanya. Ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe
dunia bidan. Apabila Anda ini memang benar-benar ngerasa ini memang benar-benar bermanfaat, silakan di-share agar banyak yang mendapatkan informasi seperti ini, sehingga nggak saling menyalahkan. Oke, terima kasih. Dunia Bidan. Dunia Bidan mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.